Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang luar biasa banget, yaitu sains dan rekayasa teknik di balik biomasa dan energi dari limbah. Kalau dengar kata sumber energi masa depan, mungkin yang langsung kepikiran itu deretan panel surya yang mengkilap atau kincir angin raksasa kan? Tapi gimana kalau ternyata jawabannya juga ada di sisa-sisa material atau bahkan tumpukan sampah kita sendiri? Yuk, kita bahas gimana sains bisa nyulap barang-barang buangan ini jadi sumber daya yang super berharga. Nah, buat pemanasan, coba tebak deh. Kalau saya tanya, sumber energi apa yang nyumbang sekitar 50% dari total energi terbarukan yang dipakai di Amerika Serikat? Pasti banyak yang mikir, oh pasti tenaga surya nih, atau mungkin tenaga air. Coba pikirin lagi deh. Jawabannya benar-benar sering bikin orang kaget, soalnya teknologi yang satu ini justru jarang banget masuk berita utama. Udah ketebak? Yap, jawabannya adalah biomasa. Gampangnya, biomasa itu energi terbarukan organik. Sumbernya macam-macam banget, mulai dari produk pertanian, hasil hutan, tanaman khusus energi, alga, sampai limbah kota dan industri. Karena tanaman dan pohon ini bisa ditanam lagi dan lagi, makanya biomasa masuk kategori energi terbarukan. Dan faktanya, biomasa ini nutupin sekitar separuh dari seluruh penggunaan energi terbarukan di Amerika Serikat loh. Benar-benar pilar utama yang sering banget kita lewatin gitu aja. Kalau dengar biomasa, orang sering salah paham. Dikiranya kita nebangin hutan sembarangan atau ngabisin ladang jagung cuma buat dibakar jadi energi. Padahal, realitanya beda banget. Coba lihat deh, 31% itu asalnya dari sisa-sisa tanaman panen. Terus, 28% dari tanaman tahunan yang tumbuh terus-menerus, dan 27% dari sumber daya hutan, yang artinya kita cuma pakai material pohon mati atau sisa penebangan. Terus jagung gimana? Jagung ternyata cuma nyumbang 6%. Jadi, sebagian besar biomasa kita tuh beneran murni dari sisa-sisa yang emang udah nggak kepake buat kebutuhan komersial lain. Tapi pastinya kita nggak bisa dong main masukin sisa batang jagung langsung ke tangki bensin mobil. Disinilah rekayasa teknik main peran. Secara umum ada dua cara kimiawi utama buat ngolah ini. Pertama, konversi biokimia. Di sini kita manfaatin enzim dan mikroorganisme, kayak ragi, buat memfermentasi gula yang ada di dalam biomasa. Ya, mirip banget sama proses bikin roti. Nah, cara kedua itu konversi termokimia. Kalau yang ini pakai panas yang luar biasa ekstrim di ruangan tanpa oksigen buat ngancurin struktur biomasanya. Dua rute yang beda banget. Yang satu pakai bakteri kecil, yang satu pakai panas ekstrim, tapi ujung-ujungnya sama. Nyiptain bahan bakar cair atau gas yang siap kita pakai. Nah, ngomongin biofuel, saya mau ngajak kalian ngelihat realita teknisnya sedikit. Biofuel ini emang keren, tapi nggak datang secara gratis. Ambil contoh etanol dari jagung. Dari mulai ngebajak ladang, nanem, panen, sampai proses fermentasi jagung jadi etanol, itu butuh energi yang gede banget, baik dari listrik maupun bahan bakar fosil lain. Malahan, beberapa studi nunjukin kalau energi yang dipakai buat bikin etanol, itu jumlahnya bisa hampir sama persis dengan energi yang ada di dalam etanol itu sendiri. Ini ngingetin kita kalau di dunia rekayasa teknik, nggak ada proses yang benar-benar 100% sempurna. Kalau kita bedah dari sisi termodinamika, hitung-hitungannya jadi makin menarik. Coba kita bandingin etanol sama bensin biasa. Kuncinya ada di yang namanya nilai kalor bawah, atau lower heating value. Nilai kalor etanol itu sekitar 26.810 kJ per kilogram. Bandingin sama bensin yang angkanya nyentuh 44.000. Jauh kan? Artinya sebotol etanol itu ngandung energi yang jauh lebih sedikit dibandingin sebotol bensin. Makanya, kalau mobil kamu diisi full pakai etanol, jarak tempuhnya bahkan lebih pendek daripada diisi full pakai bensin. Tapi di sisi lain, etanol punya poin plus, yaitu emisi hidrokarbonnya jauh lebih rendah. Balik lagi, selalu ada kompromi. Kompromi yang sama juga kejadian di dunia mesin diesel. Ambil contoh B100. Ini 100% biodiesel yang dibikin dari minyak nabati atau lemak hewan. B100 ini juara banget kalau soal nekan emisi hidrokarbon, karbon monoksida, sama sulfur secara signifikan. Tapi, karena nilai kalornya juga lebih rendah dari diesel konvensional, tenaga yang dihasilin mesin kamu bakal kerasa agak turun. Plus, B100 ini kadang bisa bikin emisi nitrogen oksida sedikit naik, dan mungkin mesin kamu butuh penyesuaian khusus di bagian selangnya. Sekali lagi, ini murni kompromi teknik. Kamu pilih kualitas udara yang lebih bersih, atau tenaga mesin yang lebih mentok. Oke, sekarang kita pindah gigi dari bahan bakar cair ke bahan bakar gas. Yuk kita lihat siklus hidup biogas. Awalnya, limbah organik kayak kotoran hewan atau sisa makanan dikumpulin. Terus, limbah ini dimasukin ke dalam tangki khusus yang kedap oksigen. Nah, disinilah bakteri-bakteri mulai pesta pora. Proses ini namanya pencernaan anaerobik. Dari aksi bakteri ini muncullah biogas yang isinya mayoritas sekitar 50-80% adalah gas metana.
Gas ini bisa langsung dibakar di boiler buat jadi pemanas atau dipakai buat muterin turbin penghasil listrik. Kita benar-benar ngubah kotoran jadi aliran listrik buat jaringan listrik kita. Ngomongin soal ngubah sisa makanan jadi energi, ini ngebawa kita ke topik besar selanjutnya, yaitu dilema sampah. Ya, sampah kita sehari-hari, yang biasa disebut sebagai limbah padat kota. Mari kita telusuri seberapa besar masalah dari tumpukan sampah harian kita ini, dan potensi luar biasa apa yang sebenarnya ngumpet di baliknya. Coba bayangin angka ini, 262,4 juta ton. Itu bukan angka karangan, itu adalah total limbah padat kota yang dihasilin di Amerika Serikat hanya di tahun 2015 aja. Skalanya bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Dan ingat ya, ini bukan limbah pabrik atau sisa proyek bangunan, ini murni sampah dari rumah sakit, sekolah, pertokoan, dan pastinya dari rumah tangga kita sendiri. Biar lebih kebayang, mari kita pecah angkanya ke tingkat individu. Rata-rata orang Amerika itu ngehasilin 4,48 pon, atau lebih dari 2 kilogram sampah setiap harinya. Coba deh kamu bayangin tumpukan sampah 2 kilo itu, kamu kaliin seminggu, sebulan, sampai setahun, dan itu baru dari satu orang loh. Kita bener-bener lagi ngadepin masalah rekayasa dan lingkungan hidup yang luar biasa masif. Tapi ada fakta yang lebih bikin kaget waktu kita ngintip isi dari tumpukan tempat sampah itu. Ternyata, kertas dan karton itu menuhin hampir 26%-nya. Terus sisa makanan sekitar 15%, dan sisa potongan rumput atau dahan taman nyumbang 13% lagi. Kalau kita gabungin semua, mayoritas isi tempat sampah kita itu pada dasarnya adalah bahan organik, bahan yang bisa terurai secara alami, yang artinya ini semua sangat berpotensi buat dijadiin sumber biomasa. Untungnya kebiasaan daur ulang kita udah nunjukin progres yang fenomenal. Balik ke tahun 2015 tadi, lebih dari sepertiga total sampah tersebut, tepatnya sekitar 91,2 juta ton, berhasil diselamatin lewat daur ulang atau dijadiin kompos. Langkah mendaur ulang kertas, kaca, dan ngomposin sisa makanan ini diperkirakan udah nyegas sekitar 220 juta ton emisi karbon dioksida terbang ke atmosfer. Buat ngasih perspektif, dampaknya itu sama aja kayak kita narik 39 juta mobil dari jalan raya. Bener-bener pencapaian pengurangan emisi yang nggak main-main. Meskipun daur ulang kita sukses besar, masalahnya tetap ada. Kita masih punya sisa lebih dari separuh tumpukan sampah tadi. Nah, ini memicu salah satu pertanyaan lingkungan paling panas saat ini. Buat sisa sampah yang nggak bisa didaur ulang ini, kalau kita mau nge-strike energinya dan nekan emisinya sekecil mungkin, mending sampahnya kita bakar atau kita kubur aja. Yuk kita bedah dua opsi ini. Opsi pertama, yang namanya waste to energy. Di sini kita bawa sampah ke fasilitas pembakaran, kita bakar buat manasin air, uapnya muterin turbin, jadilah listrik. Opsi kedua, namanya LFGTE, atau Landfill Gas to Energy. Kita kubur sampah itu di tempat pembuangan akhir, pelan-pelan saat sampah organiknya membusuk, dia bakal ngeluarin biogas, khususnya metana. Terus, gas metananya kita tangkep dan kita pakai buat ngasilin listrik. Pertanyaannya, secara sains, mana yang lebih efisien dan lebih bersih? Temuan dari Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA ternyata mengejutkan banget. Dari riset mereka, membakar sampah lewat fasilitas waste to energy ternyata bisa ngehasilin listrik sampai 10 kali lipat lebih banyak dibandingin metode kubur dan panen gasnya. Padahal jumlah sampahnya sama loh. Udah gitu, emisi gas rumah kaca per unit listrik yang dihasilin dari tempat pembuangan akhir ternyata 2-6 kali lebih tinggi dibandingin pabrik pembakaran sampah. Ini benar-benar ngejungkir balikin asumsi banyak orang soal tempat pembuangan sampah. Jadi, kita sampai di satu kesimpulan yang bikin kita harus mikir ulang nih. Kalau secara sains dan teknik, ngebakar sisa sampah kita ternyata bisa ngasih kita daya yang jauh lebih gede dan emisi gas rumah kaca yang lebih kecil dibandingin metode kubur konvensional, gimana dong seharusnya kita mikirin masa depan tempat pembuangan sampah kita? Haruskah mulai sekarang gunungan sampah kota itu dilihat bukan cuma sebagai masalah kotor yang harus disembunyiin di bawah tanah, tapi justru sebagai ladang energi raksasa yang belum kita manfaatin secara maksimal? Nah, pertanyaan ini saya serahin ke kalian buat dipikirin. Terima kasih udah ikut ngebedah materi ini bareng-bareng. Semoga sesi kali ini bisa bikin kalian makin penasaran dan terus belajar.